Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahraz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Berau beserta jajaran dan rombongan beliau, alhamdulillah. Tadi yang terkejut beliau memperkenalkan diri langsung bilangnya dari NTB, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pulau Derawan, yang alhamdulillah Bapak Camat yang permisi hadir di wilayah Pulau, di wilayah Bapak sudah beberapa kali, sudah kesekian kalinya, hampir 10 kali yang datang Bapak di wilayahnya Bapak, dan hari ini saya permisi dari Bapak beserta jajaran pemerintah dari Kapolri, TNI, dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat jamaah pengajian hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih sehat, masih sempat, sehingga acara zikiran, acara pengajian kita di Pondok Pesantren Darul Zikri Tanjung Batu insyaallah bisa berjalan. Mudah-mudahan barokah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kedudukan cuma dua. Posisi yang dua ini kita harus pilih, ibu-ibu. Kita harus pilih, mau tidak mau kita harus pilih. Dan tidak pun kita pilih pasti kita dapat. Siapapun kita, jamaah sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah ahsani taqwim. Yang kedua adalah asfalas safilin. Ini ayat sangat masyhur sekali, tepatnya pada surah At-Tin. Tetapi Allah berikan kedudukan itu, jamaah sekalian, kedudukan yang ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Setelah Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, summa, kemudian, namun kalau kita belajar ilmu nahu, ilmu tata gramatika Arab, kata summa itu ada jarak, Bapak, memiliki jarak, bukan serta-merta setelah aku ciptakan kamu lalu kamu begini, bukan, ada jeda. Kata summa itu ada jeda. Kami ciptakan manusia, ada jeda dengan sebaik-baik kedudukan, dengan sebaik-baik ciptaan. Summa, kemudian ada jeda. Apa itu? Roda dunia. Kami kembalikan kamu wahai manusia, tapi posisimu asfalas safilin, paling rendah. Ada yang paling rendah dari yang rendah, itulah asfalas safilin. Rendahnya rendah. Kecuali, nah ini ibu-ibu, kecuali kamu jadikan dirimu satu. Kalau kamu jadikan dirimu, di sini jumlahnya ada 11 Bapak, tetapi yang sampaikan 2 saja dah. Dari yang 11 itu yang sampaikan 2. Aku ciptakan kamu wahai manusia dengan 2 bentuk. Paling tinggi itu menjadi pemimpin di permukaan bumi. Yang kedua, aku kembalikan kamu tetapi posisimu sangat rendah. Kalau boleh yang sampaikan, mohon maaf Bapak Camat, Bapak Sekda, dan Bapak-bapak para pejabat, ini adalah ilustrasi penciptaan manusia. Ada orang, bukan ada orang, ini mungkin semuanya, ada orang jadi pejabat, pas dia dikembalikan lagi derajat yang paling tinggi, di setinggi-tinggi derajat
pensiun. Dia tinggi dari ini sampai memenuhi tingkat derajat jabatan yang paling tinggi dan paling ujung. Summa radadna, kemudian kami kembalikan ke derajat pensiun. Nah ini juga Allah seperti itu Bapak. Kau dijadikan oleh Allah dengan derajat yang paling tinggi, lalu kau kembalikan menjadi asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Rendah. Ulama tafsir mengartikan di bawahnya neraka Bapak, bukan di neraka, di bawahnya neraka. Kecuali orang itu wa amilus sholihat, illalladzi, kecuali orang itu mau beramal soleh. Nah amal soleh yang dilakukan oleh orang yang tidak dikembalikan ke asfala safilin itu Bapak jumlahnya ada 11. Tetapi lagi sekali terlalu panjang, yang sampaikan 2 saja. Yang pertama, kalau kamu tidak ingin dikembalikan ke derajat yang asfala safilin, mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang terangkan sedikit mengenai derajat asfala safilin itu. Orang yang duduk di kedudukan derajat asfala safilin itu minumannya nanah, makanannya buah zakum. Itu nanah yang sedang mendidih itu jadi minumannya. Kalau dia minum air nanah itu isi perutnya hancur. Kalau dia memakan buah zakum itu dari tengkorak tulangnya sampai tulang kakinya hancur. Lalu dia teriak lagi, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini nasibku di akhirat ini, lebih baik aku jadi tanah saja ya Allah, ketimbang aku jadi manusia lalu kau tempatkan aku di tempat ini. Dia teriak itu jamaah sekalian, teriakannya adalah ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan aku tanah saja. Saking dahsyatnya, saking jeleknya tempat orang yang bernama asfala safilin. Kita bermohon kepada Allah jangan kita dikembalikan ke asfala safilin itu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kamu tidak ingin kembali ke sana, kata Al-Qur'an, hendaklah kamu jalani 11 perkara. Yang pertama, tapi jangan khawatir ibu-ibu yang tidak akan menyampaikan yang 11 perkara itu, kami akan sampaikan cuma 2 saja. Pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin setelah aku ciptakan kamu menjadi orang yang ahsani taqwim, semulia-mulia ciptaan, maka kembalilah kepada aku dengan derajat yang mulia. Apa itu derajat yang mulia? Derajat yang mulia itu jamaah sekalian ahsani taqwim. Amal-amalannya apa? Pertama, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang yang shadiqin. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kalau kamu tidak dikembalikan, kalau kamu tidak ingin aku kembalikan menjadi ke derajat asfala safilin, hendaklah kamu hidup di dunia ini bersama orang-orang shadiqin. Di mana kita cari orang shadiqin itu Bapak? Dari mana kita cari? Mohon maaf, lihat ayatnya. Yang disuruh mencari orang yang shadiqin itu orang yang amanu. Kalau orang yang tidak memiliki amanu, tidak mampu menemukan di dunia ini orang yang shadiqin. Syarat pertama orang bisa menemukan orang yang shadiqin itu harus amanu. Dia harus beriman Bapak. Kalau kita beriman, gampang kita menemukan orang shadiqin itu. Mana dia? Satu, dia tidak mau memakan barang haram. Haramun bidzatihi wa haramun bihukmihi, kata Imam Al-Ghazali. Haram pada zatnya, yaitu minum-minuman yang memabukkan, haram pada zatnya. Daging babi haram pada zatnya. Wa haramun bihukmihi, haram pada hukumnya. Mana haram pada hukumnya? Maksudnya haram pada hukumnya jamaah sekalian, uang ini halal zatnya. Mohon maaf,
itu nasi ini zatnya halal, tetapi kita beli dengan barang haram, itu namanya haram secara hukum. Haram secara hukum. Orang-orang yang shodikin itu yang dia jauhi. Itu yang dia jauhi. Kenapa? Kalau sering masuk dalam tubuh ini barang-barang yang haram, barang-barang yang haram terlalu sering masuk, pikiran kita tidak keruan, ibu bapak ini, hati kita tidak tenang kalau terlalu sering memakan makanan yang haram. Pikiran kita tidak terlalu tenang dan kita tidak mau memikirkan barang-barang yang baik. Yang kedua, jamaah sekalian, orang-orang yang shodikin itu ciri-cirinya mau dia menyebut Allah. Nah, ini dia jamaah sekalian. Berarti yang hadir ini adalah orang yang mau menyebut Allah. Kenapa? Semua bapak-bapak, dari bapak sekda, bapak pejabat, dan ibu-ibu semua para undangan pengajian, semua yang hadir ini diundang mau datang dalam rangka berzikir kepada Allah. Nah, inilah orang shodikin itu. Amin. Kenapa semua diam? Amin. Inilah orang-orang yang shodikin itu. Amin. Saya ulangi, inilah orang-orang yang shodikin itu. Nah, kita mau hadir dalam pengajian, tetapi waktu kita ingin, bukan sekedar ingin menjadi, ingin menemui orang yang shodikin itu, bukan Allah tidak memilih, bukan Allah Subhanahu wa taala serta merta kita diberikan kemudahan, tidak. Mau menemui, mau bersahabat dengan orang shodikin itu tidak mudah, apalagi mau menjadi orang yang shodikin itu tidak mudah. Kenapa? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi yang mulia ini, Rasul tercinta yang mulia ini berdakwah kepada manusia, ingin menjadikan manusia orang-orang yang shodikin, itu dilempar di Taif. Kalau jamaah yang sudah umrah, itu ada satu masjid, namanya Masjid Taif, di mana di masjid itu Nabi merangkak, dilempar oleh orang Taif, dilempar oleh orang Taif dari dari bapak RT-nya sampai bapak camat Taif pada saat itu, semua pimpinan Taif, orang laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, pemudanya melempar Nabi. Kaki Nabi yang mulia ini berdarah. Lalu malaikat penunggu gunung berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Allah, bermohonlah kepada Allah. Aku ini gunung penunggu bukit itu. Mintalah kepada Allah agar aku angkat bukit ini untuk membunuh orang Taif ini." Apa jawaban Nabi? "Ya malaikat, bukan ini yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah dengan lemparannya, dengan penghinaannya, dengan ludahnya, kelak di desa Taif ini akan muncul umat-umatku yang penghafal Al-Quran dan ahli zikir dan ahli ibadat, bahkan menjadi ulama." Ini Nabi. Maka para pendakwah, para kiai, para ustaz, kalau kita dihina, jawablah penghinaan itu seperti jawaban Nabi ini. Jangan kau menangis, jangan kau marah. Di Lombok kita dakwahkan zikir, saya dikatakan gila, ibu. Saya dikatakan di Lombok itu, apa itu kamu masuk di grupnya Ustadz Jamil itu, nanti kamu gila katanya. Kalau zikir ini yang kita ajarkan kepada umat, yang kita mau jadikan mereka orang-orang yang shodikin itu menjadi orang gila, yang pertama kali gila itu saya. Coba lihat potongan saya ini, potongan orang gila kan? Lihat Pak Ibu, potongan ini orang gila kan ini? Kalau saya orang gila, saya ke Kalimantan Timur di Brau, saya pasti beli tiket ke Ambon. Itu karena gilanya saya. Lalu berapa tahun saya majelis zikir ini? 20 tahun. Dan tidak ada satu biji pun orang gila yang saya didik. Justru sebaliknya, ahli rampok, ahli begal, mereka tobat dan sekarang menjadi ustaz. Allahu Akbar.
tempatnya ini terlalu sempit, saya ceramah terlalu sempit-sempit, mohon maaf Pak Sekda, Pak Camat, makanya saya ke depan ini mohon maaf ya. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka kalau ada orang yang sentimen, kalau ada orang yang apa namanya, orang yang mengkritisi amal-amalan kita, ibadah kita, kalau bahasa Inggrisnya you be patient, kamu harus sabar, karena inilah Nabi dulu caranya seperti ini. Justru kalau tidak ada ujian, cobaan, perjuangan tidak bagus ibu. Prinsip agama berkata, di mana ajaran Muhammad didirikan, pasti di sana Allah dirikan ajaran Abu Jahal. Diperhatikan baik-baik. Di mana ajaran Nabi Muhammad ini ditegakkan oleh ustaz tuan guru, pasti di sana muncul ajaran Abu Jahal, Abu Lahab. Dan itu harus bukan kita lawan jamaah, bukan kita lawan, tetapi kita sabar dan mau mengajak mereka. Sampai detik ini, jangan di Tanjung Batu, di Lombok Timur saja kami dakwah, kami ceramah, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat sampai Dompu, itu pun masih ada ujian cobaan. Bukan sekedar datangnya dari kaum yang jahiliyah saja, dari ustaz juga. Itu di zaman Imam Ahmad Al-Badawi, beliau itu sayyid, keturunan Rasulullah SAW. Beliau oleh murid-muridnya mendirikan haul. Kalau ulama-ulama zaman sekarang yang dihaulkan adalah hari wafatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, dihaulkan wafatnya oleh masyarakat NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan dirayakan haulnya oleh saudara-saudara kita jamaah Muhammadiyah. Syekh Zainuddin, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid Pancor, itu dirayakan haulnya, hari wafatnya oleh masyarakat ini. Tapi beda dengan Kiai Haji Ahmad Al-Badawi ini Bapak, yang dirayakan oleh murid-muridnya maulid beliau, hari kelahiran beliau. Ini beda. Maka ada ulama hidup di zaman itu, pada saat murid-murid Syekh Ahmad Badawi ini merayakan ke maulidnya, sentimenlah ada seorang ulama. Apa katanya? Kenapa kamu merayakan maulid gurumu? Jangan kau rayakan murid guru, merayakan hari lahirnya gurumu. Nih, ada orang yang lebih mulia dari gurumu. Gurumu itu kecil itu, dia tidak pernah ke sekolah, dia tidak tamat SD. Gurumu itu, ini saya orang tamat S1, S2. Katanya orang ini, ulama ini jamaah, dia sombong. Tapi Sayyid Ahmad Al-Badawi ini keturunan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, dia namakan dirinya paling hebat, paling unggul, paling alim. Apa terjadi? Suatu saat dia makan ikan. Dia makan ikan laut. Ternyata di daging ikan laut itu ada ketinggalan tulang ikan. Lalu dia telan ikan itu, lalu tertusuklah tenggorokan, mohon maaf, tertusuklah tenggorokannya ini sampai bernanah selama 9 bulan. Dan di dalam kitab itu diriwayatkan besar tenggorokannya itu seperti rumahnya lebah, besar sekali. Akhirnya dia mau operasi, dokter berkata, kalau aku operasi kamu sekarang, aku penggal lehermu baru kamu sembuh. Tetapi ini ulama berkata, Pak dokter, bukan sembuh, matilah aku. Kalau begitu bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali harus penyakit ini. Kalau kau mau dioperasi, kau harus dipotong lehermu. Tidak. Dia merenung, berpikir, ternyata penyebab gara-gara dia menghina jamaahnya Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi. Lalu dia ziarah kubur ke makam Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau ziarah kubur, di sana beliau membaca Yasin. Pas bacaan innama amruhu idza arada syai'an, kita ulangi innama
tulang ikan yang dengan nanah, dengan darah keluar. Lalu sebelum dia baca subhanallazi malakutu kulli syai'in, sebelum ayat ini dia baca, dia berteriak apa katanya? Wahai Syekh Ahmad Al-Badawi, aku bertobat kepada Allah, aku bertobat kepada Allah, tolong maafkanlah aku. Selesai dia mengucapkan kalimat itu, bengkak yang sebesar lebah itu, rumah lebah itu kempes seketika. Kempes seketika. Kenapa jamaah sekalian? Yakumullah, Imam Ahmad Al-Badawi orang sodikin dia. Makanya Al-Quran berkata, kunu ma'as sodikin, hiduplah kamu bersama orang-orang yang sodikin. Ada tuan guru dari Lombok ini, boleh jangan cerita lagi, tetapi terlalu panas. Tidak apa-apa. Muridnya Kiai Zainuddin Abdul Majid, beliau seorang guru yang sangat luar biasa. Waktu gotong royong, waktu gotong royong membuat madrasah, ini tuan guru kita, muridnya beliau ini, tuan guru kita ini ikut gotong royong membuat madrasah bersama jamaah. Waktu menggali batu, ini tuan guru dengan kainnya ini dia kerangkat begini. Halo. Ada ibu-ibu mengantar kopi, lalu dia duduk di dekat tuan guru. Dia berkata begini, tuan guru, katanya, itu kain tuan guru itu sobek. Memang kain tuan guru sobek, Bapak, tetapi tuan guru di dalam pakai celana. Bukan seperti Bapak Sodikin, sobek kain tak pakai celana. Ibu, bisa ibu bayangkan? Yang kelihatan apa? Kabupatennya yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Kabupatennya ya. Tapi ini tuan guru tahu. Makanya maaf ya, kalau kita tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh imam, atau kita rapi sebelum keluar. Ada seorang imam masjid, Bapak, dia gantung sejadahnya dengan pakaian dalam istrinya. Dia tergesa-gesa pulang dari kantor, lalu dia pungut sejadahnya, dia taruh di sini sejadahnya, tapi ikut serta itu pakaian dalam istrinya, dia bawa begini. Pas sampai masjid, banyak sudah orang di dalam masjid. Sementara dia akan khatib, imam, dia harus berdiri di dekat mimbar. Pas di dekat mimbar, dia buang sejadahnya, ikut terbuanglah pakaian dalam istrinya. Semua orang tertawa, dari kanan orang tertawa, dari kiri orang tertawa. Tetapi karena dia tokoh, dia pandang itu semua orang diam. Dia pandang kiri semua orang diam. Tetapi dia malu. Kalau kita jadi tokoh, nah tuan guru ini tahu ilmu itu. Beliau tokoh, beliau pakai celana di dalam. Kata tuan guru, ibu, walaupun kain saya sobek, tapi saya pakai celana. Saya pakai celana, katanya. Nah akhirnya ini ibu dikasih itu banyak yang gotong royong, dikasih semua minum. Anehnya tuan guru sepulang dari rumah, kain yang dipakai, yang sobek itu, yang dipakai gotong royong itu, dibungkus kembali tanpa dicuci. Dibungkus kembali tanpa dicuci, dengan tanahnya, dengan airnya, dibungkus rapi, diisi ke kotak, lalu dikirimi kepada ibu-ibu yang mencela tadi. Ibu-ibu itu masih hidup sampai sekarang. Maghrib datang utusan tuan guru, ibu, salam tuan guru, ini hadiah dari tuan guru. Ibu ini terkejut, tadi sore aku mencela tuan guru dengan kainnya yang sobek, kenapa aku dapat hadiah? Selesai sholat maghrib, ibu membuka kotak itu, ternyata di dalam kotak itu kain yang dipakai tuan guru yang sobek tadi, yang dia cerita tadi. Akhirnya ibu ini berhusnuzon, apa? Allah, aku malu kepada tuan guru, betapa menyesalnya aku mengomentari kainnya tuan guru, tetapi ini mungkin maksud baik tuan guru. Dia simpan kain itu, ibu. Pas dia simpan,
aneh terjadi. Apa yang terjadi? Usahanya meningkat dan terus meningkat, dan pada tahun itu saking besarnya usahanya dia bisa naik haji dua-duanya dengan suaminya, dan kayanya sampai sekarang. Bukan karena tuan guru, bukan, tapi barokahnya kain tuan guru, di mana tuan guru ini orang yang shodiqin, orang yang benar, orang yang Allah beri derajat kunu ma'as shodiqin. Mohon maaf jamaah sekalian, orang yang shodiqin itu kalau bapak ibu temui saat sekarang ini, sahabati dia, buat dia menjadi guru, karena dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang tidak dikembalikan kepada asfala safilin. Paham ibu? Tinggal satu. Karena mic-nya juga keradet, tinggal satu. Ya, bilang ini. Tidak apa-apa. Kalau mic diganti jadi masalah. Yang jadi masalah kita ganti istri. Allahu Akbar. Bagaimana aku tidak mengganti kamu tidak pernah mati. Itu namanya baju 9 hari tidak pernah kau ganti. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada derajat yang asfala safilin. Yang pertama adalah shodiqin, yang kedua adalah rabbaniyin. Wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang yang ustaz, tuan guru, pejabat yang sifatmu rabbaniyin. Ma makna rabbaniyin? Apa itu rabbaniyin? Rabbaniyin itu artinya bapak jamaah sekalian, artinya pendidik. Jadilah kamu masyarakat yang mendidik. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang mendidik, jadilah kamu orang yang dididik. Kalau kamu tidak bisa menjadi pendidik, orang yang dididik, maka bantulah lembaga pendidikan itu. Alhamdulillah tadi Bapak Sekda yang terenyuh dengan kalimat-kalimat beliau, berarti beliau ini adalah orang yang rabbaniyin. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat beliau, ya, beserta rombongannya, beserta stafnya. Kenapa jamaah sekalian? Itu Allah bersifat, itu Allah itu kalau kita berkata ya Rabbi, ya, apa perbedaan Allah, kata Allah dengan kata Rabbi? Allah itu namanya, nama ilahnya, ismuzatnya. Kalau Rabbi nama sifatnya. Rabbi itu artinya Allah yang bersifat mendidik. Allah mendidik kita jamaah, bukan sekedar menciptakan untuk kita, bukan. Allah mendidik kita. Bagaimana model Allah mendidik kita? Allah kirimkan kita guru namanya para. Allah kirimkan panduan hidup namanya Al-Quran. Ini model Allah mendidik kita. Jangan sampai kau kembali kepada asfala safilin. Jadikanlah kamu orang yang rabbaniyin di permukaan bumi ini. Amin.